Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang konflik dan negosiasi yang beranggotakan Teresia Gabriela, Indriani Rahayu, dan Herman Saleh. Apa itu definisi konflik? Definisi konflik adalah proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Ada beberapa jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik tugas berhubungan dengan isi dan sasaran pekerjaan. Yang kedua, konflik proses. Konflik yang berhubungan dengan cara melakukan pekerjaan. Konflik hubungan. Konflik yang didasarkan atas hubungan personal. Transisi pemikiran konflik. Perkembangan pandangan tentang konflik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pandangan tradisional 1930 sampai dengan 1940. Keyakinan bahwa semua konflik membahayakan dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan manusia 1940 sampai dengan 1970. Keyakinan bahwa konflik merupakan hasil alamiah dan tidak terhindarkan oleh kelompok. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Keyakinan bahwa konflik tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam kelompok, namun konflik juga sangat diperlukan agar kelompok berkinerja efektif. Konflik fungsional dan konflik disfungsional. Pandangan interaksionis tidak berpendapat bahwa semua konflik baik. Mereka membagi konflik menjadi 2, yaitu konflik fungsional adalah konflik yang mendukung sasaran kelompok dan memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok. Proses-proses konflik. Tahap 1. Potensi oposisi dan ketidakcocokan. Kondisi yang menciptakan terjadinya konflik. Meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik, kondisi ini antara lain disebabkan oleh yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang kurang baik dalam organisasi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antara anggota organisasi. Yang kedua, struktur. Struktur tuntutan pekerjaan menyebabkan ketidaknyamanan antara anggota organisasi. Yang ketiga, variabel pribadi. Ketidaksukaan pribadi atas individu lainnya. Tahap 2. Kognisi dan personalisasi. Apabila pada tahap 1 muncul kondisi yang negatif, maka pada tahap ini kondisi tersebut didefinisikan sesuai persepsi pihak yang berkonflik. Konflik yang dipersepsikan yaitu kesadaran satu pihak atau lebih atas adanya konflik yang menciptakan peluang terjadinya konflik. Konflik yang dirasakan yaitu keterlibatan emosional saat konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau kekerasan. Tahap 3. Maksud. Keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Yang pertama, persaingan. Keinginan memuaskan kepentingan seseorang tidak mempedulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Yang kedua, kolaborasi. Situasi yang di dalam pihak-pihak yang berkonflik sepenuhnya saling memuaskan kepentingan semua pihak. Yang ketiga, penghindaran. Keinginan menarik diri dari konflik. Yang keempat, akomodasi. Kesediaan satu pihak dalam konflik untuk memperlakukan kepentingan pesaing di atas kepentingannya sendiri. Yang kelima, kompromi. Satu situasi yang di dalamnya masing-masing yang berkonflik bersedia mengorbankan sesuatu. Tahap 4. Perilaku. Pada tahap ini, konflik tampak nyata. Mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat pihak-pihak yang berkonflik. Tahap 5. Hasil. Pada tahap ini, konflik dapat ditentukan apakah merupakan konflik fungsional atau konflik disfungsional. Negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal
Dan negosiasi adalah proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen dan kompetisi. Tujuan negosiasi yang pertama untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Manfaat negosiasi. 1. Menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. 2. Adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Yang keempat, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi, sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal dan informal. Yang kedua, negosiasi dengan atau tanpa pihak penengah. Yang ketiga, negosiasi kolaborasi. Yang keempat, negosiasi akomodasi. Yang terakhir, negosiasi loss-loss. Syarat negosiasi. Yang pertama, dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, negosiasi antar pembisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Yang kedua, dilakukan jika pihak yang berkaitan tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Proses negosiasi. Pihak yang memiliki program atau pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci. Pihak mitra bicara menyanggah mitra lainnya dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. Terjadinya pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program maksud negosiasi. Contoh soal pembahasan. Bagaimana negosiasi yang baik dilakukan dalam hubungan kerja tetapi masih menyebabkan konflik? Pembahasannya karena negosiasi itu salah satu definisi adalah proses tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi yang baik adalah semua pihak menang dan saling menguntungkan. Jika ada menyebabkan konflik, berarti negosiasi tersebut disebut negosiasi kompetitif, yaitu satu negosiasi yang menghasilkan ada pihak yang kalah dan ada yang menang. Masih terjadi pemaksaan di antara salah satu pihak tersebut. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.